Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing atau mengupdate terkait informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 22 Juli 2021 jam 23.20. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia, garing, Pemerintah Daerah, garing, otoritas berwenang terkait. Penerbangan domestik selama libur Idul Adha, tanggal 19 sampai 25 Juli 2021. Ini dia. Pada masa pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021, perjalanan orang dibatasi untuk semua orang, termasuk yang berusia di bawah 18 tahun, dan hanya dikecualikan bagi dua kategori pada tabel 1 berikut dan wajib memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pada tanggal 19 sampai 25 Juli penerbangan di untuk kategori berikut ini ya. Pertama, orang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal. Persyaratannya: 1. Surat tanda registrasi pekerja STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau surat perintah tugas dari pimpinan instansi setingkat eselon 2. Nanti persyaratan dokumennya ada di bawah. Yang kedua, orang dengan keperluan mendesak, yaitu A. Pasien dengan kondisi sakit keras, B. Ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, C. Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, D. Pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Persyaratannya: 1. Surat keterangan perjalanan ditandatangani pejabat atau otoritas terkait, antara lain A. Surat rujukan rumah sakit, B. Surat pengantar dari perangkat daerah setempat, C. Surat keterangan kematian, D. Surat keterangan lainnya. 2. Persyaratan dokumennya nanti ada di tabel di bawah ini. Ketentuan berikutnya, ketentuan kartu vaksinasi dan hasil negatif tes COVID-19 daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan. Ini dia. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI yang ada di sini. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem aplikasi EHC oleh Fasyankes terkait. Ini dia laboratoriumnya. Harus yang terdaftar di sini. Dan ini maksudnya jika kita melakukan swab PCR atau rapid test antigen ke klinik atau rumah sakit, nanti hasilnya dikirim ke aplikasi EHC kita. Dan nanti kita tinggal menampilkan barcode untuk diperiksa di bandara. Jadi sebelum tes kita tanyakan dulu ke kliniknya bisa atau tidak dan terdaftar di sini atau tidak. Baik, untuk ini saya akan jelaskan penerbangan dari atau ke Pulau Sumatera. Karena banyak teman-teman yang masih menanyakan, ini saya buat sebagian-sebagian. Kemarin yang Pulau Jawa sudah.
Nah, ini yang ke Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Nias, Sibolga, Batam, Tanjung Pinang, Bangka Belitung ya. Jadi yang ke Pulau Sumatera, jika teman-teman dari Pulau Jawa atau Bali, itu sudah wajib menggunakan surat vaksin dan swab PCR. Oke, jika teman-teman dari Pulau Jawa dan Pulau Bali itu wajib menggunakan swab PCR dan surat vaksin. Serta jika teman-teman ke Pulau Sumateranya itu ke tujuan Pekanbaru, ke Lampung, ke Sibolga, ke Batam, dan Tanjung Pinang yang ada di sini nih, teman-teman, itu teman-teman harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Pekanbaru, ke Lampung, ke Sibolga, ke Batam, ke Tanjung Pinang. Jika teman-teman dari luar Pulau Sumatera maupun dari Sumatera juga yang ingin ke 4 sini yang ada di tabel harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Jika teman-teman ingin ke Pulau Sumatera yang tidak ada di tabel ini, misalnya ke Aceh atau ke Jambi, ke Palembang, itu tanpa surat vaksin dan boleh menggunakan rapid test antigen. Oke. Ada pengecualian. Jika teman-teman dari Palu atau Gorontalo atau NTB atau Papua Barat atau Nabire atau Maroke pengen ke Pulau Sumatera maupun itu ke Aceh atau ke Medan atau ke Palembang yang selain ada di sini, itu tetap harus menggunakan surat vaksin dan swab PCR atau rapid test antigen. Kalau untuk swab PCR atau rapid antigennya tergantung tujuannya. Saya ulangi lagi. Jika teman-teman dari Palu atau Gorontalo atau NTB atau Papua Barat atau Nabire atau Maroke ingin ke Pulau Sumatera harus menggunakan surat vaksin. Oke, baik. Kita lihat peraturan tambahannya yang ada di bawah. Jadi teman-teman diharapkan melihat videonya sampai selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini hal yang harus diperhatikan lagi. Tadi pertama, hasil negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Tadi daftarnya ada dan harus diupload ke aplikasi EHC kita. 2. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP. 3. Semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card EHC yang bisa ditemukan di sini, aplikasi EHC ya. Keempat, penumpang yang berusia di bawah 18 tahun dibatasi perjalanannya untuk sementara pada tanggal 19 Juli sampai 25 Juli. Kelima, kewajiban menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi penumpang dengan kepentingan medis khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis. 2. Pasien dengan kondisi sakit keras. Ketiga, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga. Keempat, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Kelima, pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar.
tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Penumpang dengan penerbangan domestik atau transit tidak boleh keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. 8. Penumpang penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Oke. Dan juga mengikuti persyaratan daerah tujuan akhir. Selain persyaratan di atas, penumpang mohon untuk dapat menyiapkan print out atau dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Oke, cukup sekian tutorial penerbangan khusus untuk tujuan ke Pulau Sumatera. Nanti saya akan buat untuk ke pulau lainnya, karena masih ada yang menanyakan terkait penerbangan di beberapa pulau di Indonesia. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Oke, terima kasih.